pagi teman-teman dan juga Bu Brigita. Nama saya Gracelyn Kristabel Setiabudi, nomor absen 10 dari kelas 10D. Menjadi salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Asia Tenggara, kerajaan ini terletak di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Pasalnya, lokasi kerajaan ini dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Sementara itu, ibu kota kerajaan ini berada di Malaka, tepatnya di dekat dengan Selat Malaka. Dalam Sulalatus Salatin 1979, manuskrip bahasa Melayu, Parameswara akhirnya mendirikan kerajaan baru di tepi Selat Malaka pada 1405 Masehi yang bernama Kerajaan Malaka. Parameswara atau Raja Iskandar Shah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Malaka. Dia mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing, Cina untuk meminta pengakuan kedaulatan. Menurut A Short Story History of Malaysia 2003, Kaisar Cina pun menyetujui maksud Parameswara dan resmi menjalin hubungan diplomasi. Relasi yang terjalin antara Malaka dan Cina membawa pengaruh positif pada perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Awal mula kerajaan ini dapat berdiri karena adanya campur tangan dari Parameswara tentunya, yang merupakan anak dari Raja Sriwijaya yang berhasil selamat ketika sedang serangan dari kerajaan Majapahit atau dikenal dengan Perang Parakrek. Berdiri sekitar abad ke-15 Masehi, akhirnya Parameswara memimpin kerajaan sejak tahun 1403 sampai dengan 1424. Jadi 21 tahun ya. Awal perkembangan Malaka sebagai pusat perdagangan internasional dimulai sekitar tahun 1409 sampai 1414. Tome Pires dalam Summa Oriental mencatat bahwa kala itu Raja Malaka menghubungi Raja Jawa Majapahit dan mengutarakan keinginannya untuk mengembangkan pelabuhan Malaka. Parameswara menyatakan bahwa untuk mencapai hal itu, ia harus menarik orang-orang Jawa yang merupakan kaum dagang paling dominan di Nusantara pada abad ke-15. Saat itu, pedagang-pedagang Jawa lebih suka singgah di pelabuhan Pasai di Sumatera, yang merupakan pusat perdagangan utama di Selat Malaka sejak akhir abad ke-13. Raja Jawa Wikramawardhana mengabulkan keinginannya, namun ia menyatakan bahwa Parameswara harus turut meminta izin kepada Raja Pasai. Sejak lama, pedagang Jawa telah mendapat pengakuan istimewa dari Kerajaan Samudra Pasai yang tidak memperlakukan pungutan pajak kepada mereka. Samudra Pasai sendiri kala itu tengah menikmati puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sri Ratu Isya. Karena merupakan anak dari Raja Sriwijaya, ia bukanlah pemeluk agama Islam. Barulah pada pertengahan masa pemerintahannya, serangan Majapahit tersebut membuat Parameswara, yaitu raja terakhir kerajaan Singapura, melarikan diri hingga ke pesisir Selat Malaka. Parameswara memutuskan untuk memeluk Islam. Diketahui keputusan besarnya tersebut tak lepas dari pengaruh para pedagang Islam. Hal ini karena lokasi kerajaan Malaka yang merupakan pusat perdagangan besar yang banyak dikunjungi pedagang Islam. Keputusan untuk membuat Parameswara memeluk agama Islam mengubah namanya menjadi Iskandar Shah. Kepemimpinannya dalam sejarah Malaka berlanjut hingga digantikan oleh anaknya pada tahun 1424 bernama Sultan Muhammad Shah. Di masa kepemimpinannya, wilayah kerajaan mengalami perluasan hingga seluruh semenanjung Malaka. Serangan Majapahit tersebut membuat Parameswara, yaitu raja terakhir kerajaan Singapura, melarikan diri hingga ke pesisir pantai Selat Malaka. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka, kerajaan kecil yang tak ada apa-apanya, namun dengan politik dan juga perdagangan, kerajaan kecil ini akan menjadi besar. Kerajaan ini awalnya untuk mendatangkan para pedagang perlu berteman dengan para perampok untuk mendatangkan para pedagang. Namun seiring berkembangnya zaman, pelabuhan di Malaka semakin baik dan para pedagang pun datang dengan sendirinya.
Karena saat itu kerajaan Malaka masih menjadi kecil dan lemah. Dia pun berpolitik. Dia pun menjadi sahabat dengan Laksamana Cheng-ho dari kerajaan Ming. Ini membuat kerajaan-kerajaan lain menjadi takut untuk menyerang karena ada kerajaan Ming yang menjaganya. Padahal dalam keaslian sejarahnya kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun tentara dari kerajaan Ming yang berada di kerajaan Malaka. Ini terjadi pada Kesultanan Iskandar Shah. Pada masa kejayaannya dipimpin oleh Muhammad Iskandar Shah, ia pun berpindah agama ke agama Islam. Ini membuatnya menjadi lebih baik untuk para pedagang dari Arab, India yang beragama Muslim. Ini membantu dia dalam pertumbuhan perdagangan dan termasuk gerakan politik. Namun perlu diketahui kegagalannya kerajaan Malaka salah satunya karena penyerangan Portugis oleh Alfonso de Albuquerque. Gitu saja untuk politik sejarah kerajaan Malaka. Dadah. Untuk perekonomian sendiri, letak Malaka itu sangatlah strategis, sehingga Malaka dapat dengan cepat berkembang menjadi pelabuhan internasional. Malaka sendiri itu juga menjalin relasi yang sangat-sangat baik dengan para pedagang di Pulau Jawa. Mengapa? Hal ini tuh disebabkan karena perdagangan rempah-rempah itu tuh sumber utamanya berasal dari Maluku, di mana pada saat itu Maluku dikuasai oleh para pedagang-pedagang di Jawa. Selain itu, para pedagang asing juga datang, terkhususnya dari Coromandel. Dan Malaka ini mendapat banyak keuntungan besar dari para pedagang Coromandel tersebut, di mana hampir setiap tahunnya itu terdapat 4-5 kapal yang datang ke Malaka dengan nilai dagang sekitar 12-15 ribu per setor. Dan kapal tersebut membawa 30 jenis kain yang berbeda-beda. Mereka berinteraksi dengan para pedagang Gujarat, di mana 4 buah kapal datang ke Malaka dengan membawa kargo bernilai 15.000 sampai 30.000 pesetos untuk setiap kapalnya. Mereka juga berinteraksi dengan para pedagang Persia, di mana para pedagang Persia ini membawa berbagai macam kain dan juga permadani. Mereka itu juga berinteraksi dengan para pedagang Cina, di mana para pedagang Cina ini tuh membawa berbagai macam keramik, bahan pewangi, belerang, besi, dan kain satin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sosial budaya di Kerajaan Malaka. Sepanjang berdirinya Kerajaan Malaka itu merupakan kerajaan yang besar karena mereka dapat menguasai pelayaran internasional yang ramai dikunjungi oleh para pedagang internasional. Dengan menguasai jalurnya pelayaran internasional, membuat kekayaan para pejabat serta bangsawan di Kerajaan Malaka itu bertambah besar karena mereka dapat dari keuntungan pajak serta keuntungan dari menyewakan kapal. Hal inilah selanjutnya yang memicu kecemburuan sosial di masyarakat dan berujung pada melemahnya Kerajaan Malaka. Nah, setelah saya bahas mengenai dalam bidang sosial, saya akan menjelaskan mengenai bidang budayanya. Dalam bidang budayanya, Kerajaan Malaka itu memiliki sejumlah karya seni sastra. Dalam perkembangan seni sastra Melayu, mengalami perkembangan yang pesat, seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka. Salah satu contohnya seperti Hikayat Hang Tuah, lalu juga ada Hikayat Hang Lekir, dan juga Hikayat Hang Jebat.